Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap para asatid, para habaib, wakil daripada utusan kantor Bapak Gubernur dari Kemenhukam, Kemenak, Kepolisian, wabil khusus komite, Bapak Komite, saudara saya, kemudian Ibunda Hajah Zahratun Nur, Kepala Man 1, segenap adik-adik, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah pada saya siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia, majelis ilm, majelis silaturahim, tablik akbar, santunan anak yatim. Moga-moga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, barokah dunia, barokah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Anak-anaknya jadi anak yang soleh, anak yang solihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita, baik dunia maupun akhirat. Semuanya saya doakan moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadihi niyah wa ala ma nawa salafu soleh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillah laumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zikir-zikir sama-sama nggih. Adik-adik ayo diikuti semuanya, ibu-ibu. Saya doakan adik-adik yang ujiannya lulus, dapat juara 1 semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan,
Hasyallahu inda sirat, hasyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Ini sayang datangin majelis takbir akbar ini sudah yang kedua, Bu. Walaupun ini mungkin acaranya pertama. Nggih. Tahun lalu ada ndak ini? Ada. Alhamdulillah. Saya bulan yang lalu sudah datang, Bu. Tapi sepi. Karena undangannya saya diundang seminggu sebelumnya, 5 hari sebelumnya lah. Mungkin tanggal 17-nya diundang hari Sabtu tanggal 23. Jadi saya ceramah subuh di Wika, siangnya di Juanda, langsung nyamperin sini. Kok kosong, saya bilang. Kan katanya Sabtu. Begitu tak SMS yang ngundang bulan depan Mbak Yai. Innalillah. Ya Allah, maka saya diundang orang saya batalkan, Bu. Ya, karena ngikutin sini. Ya moga-moga amplopnya nanti diganti lah. Ternyata bulan ini alhamdulillah saya bisa datang. Tapi ceramah enggak usah panas, jak lama ya, panas sudah ya. Iya, dikit aja. Yang penting ada isinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya hidup ini ujian. Makanya sekali kita hidup di dunia, usahakan jadi orang sukses. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau manusia tidak hidup ya mati, kalau tidak mati ya untuk apa? Liyabluwakum, usahakan ketika kau hidup ataupun mati, di situ Allah ngasih ujian. Liyabluwakum, agar supaya Allah terus menerus memberikan ujian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling berhasil? Siapa di antara kalian yang beruntung? Siapa yang di antara kalian yang paling banyak beramal, yang paling bagus amal perbuatannya? Makanya sekali hidup di dunia jangan nyesel. Loh, kita ini Bu, kalau tidak berbuat baik, semua manusia yang hidup di dunia ini nanti pasti nyesel. Sampean pasti nyesel, saya nanti nyesel, semua yang ada di sini pasti akan menjadi orang yang menyesal. Apalagi kalau dia tidak punya apa-apa. Satu hari ketika Nabi Musa alaihissalam duduk, Nabi Musa lagi duduk-duduk kayak saya gini, tiba-tiba ada 3 orang pemuda yang ganteng-ganteng, yang kuat-kuat, dia lewat. Kata Nabi Musa, "Ta'al, sini kau." Labbaik Allah ya Nabi Musa. Gih, sini. Kamu tahu ini goa? Gih. Katanya Nabi Musa, siapa orang yang masuk gua ini, kalau dia tidak ngambil apa-apa, dia akan menyesal. Kalau dia masuk goa ini bawa sedikit, menyesal. Kalau dia masuk goa ini bawa banyak sekalipun, dia pasti akan menyesal. Katanya 3 pemuda, tidak mungkinlah Nabi Musa. Masa iya kalau tidak bawa apa-apa nyesel, maklum. Ini orang kalau tidak bawa apa-apa nyesel, bawa dikit nyesel, bawa banyak nyesel. Mustahil. Kita pasti salah satu di antara ketiganya. Bisa jadi kita tidak bawa apa-apa, bisa jadi kita bawa sedikit, bisa jadi kita bawa banyak. Kalau semuanya nyesel terus, siapa yang tidak nyesel? Kata Nabi Musa, coba. Kalau kau tidak percaya, kau pasti nyesel. Nabi Musa angkat tangan, ya Rob, berikan pelajaran kepada 3 pemuda ini. Baik,
Masuklah 3 pemuda ke dalam goa yang gelap tadi. Tak kala mereka masuk ke dalam goa, dia raba, dia pegang. Ternyata di goa ya gitu, namanya goa, benjol-benjol gitu. Diraba-raba kasar, diraba-raba basah, diraba-raba agak lembab. Ternyata orang, dah biarin aja, kata Nabi Musa, ndak bawa apa-apa, akan nyesel. Bawa dikit nyesel, bawa banyak nyesel. Saya mending ndak bawa apa-apa. Dia jalan-jalan aja, muter-muter goa, dari lorong sana yang gelap dia masukin terus. Tiba-tiba satu orang dia berkata, bawa dikit nyesel, bawa banyak nyesel. Ndak bawa nyesel, dah untung-untungan aku bawa sedikit saja. Dia ambil 5 bongkahan, dia masukkan ke dalam sakunya. Sementara yang ini dia ambil, katanya bawanya dikit nyesel, ndak bawa nyesel, bawa banyak nyesel. Dah aku biar bawa aja sekalian yang banyak. Sakunya sini kasih 5, kasih 5, kasih 5, jaketnya 5, 5, dalam 5, 5. Habis itu ada karung, bawain lagi. Subhanallah, dia keluar menemui Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kau bawa, kata Nabi Musa? Aku tak membawa apa-apa, wahai Nabi Musa. Kau pasti akan sangat menyesal. Kenapa kau tak bawa? Aku membawa 5, Nabi Musa. Kau akan nyesel kenapa membawa 5. Dan aku membawa banyak, Nabi Musa. Di sini 5, di sini 5, di sini 5, di jaket 5, 5, 5, dan di karung ini ada banyak. Kau pun nyesel kenapa kau tidak cuma bawa sekarung. Kenapa tidak membawa 5 karung atau lebih? Kalau tidak percaya kau buka. Subhanallah, Bu, dibukalah. Yang 5 dia bongkar, bongkahan, pernyasot, blok dibuka. Berlian gedenya segini, Bu. Ya Allah, berlian. Bongkar lagi sini, ternyata bongkahan emas. Ya Allah, kenapa aku tidak bawa banyak? Yang sekarung ditumpah. Subhanallah, berlian, jamrud, yakut, semuanya ada. Ya Allah, kenapa aku cuma bawa sekarung? Kata Nabi Musa, inilah pelajaran orang hidup di dunia. Ada orang yang mulai hidup sampai mati, dia hanya keliling-keliling di dunia saja. Mulai bangun cari duit, tidur sama istri, sudah hidupnya kayak gitu. Bangun tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada ndak orang yang kayak gini? Bangun tidur cari duit, hanya yang ditunggu cuman mati. Kerja kadang-kadang, maaf, saya kalau ngelihat, maaf Bu ya, saya kadang-kadang cerita sama istri, ya Allah, ya ndak semuanya Bang, mungkin ndak semuanya. Kalau saya ngelihat orang kerja truk besar, tronton, sini dari Banjar bawa ke Sangatta sampai ke Beruk, hidupnya di jalan, ngeng. Sholat kadang tidak, tidurnya di atas, maaf, di atas truknya. Nanti kalau kadang mampir, kadang-kadang yang mampirnya bukan di masjid, apa? Ya gitu nah. Kadang minum, nunggu waktu lelah, habis waktunya berangkat, ngeng. Apa yang ditunggu? Yang ditunggu cuma satu, kematian. Bisa mati di rumah, bisa mati di jalan. Hidupnya hanya untuk uang. Sementara anak tidak ketemu, istri tidak ketemu, di masjid jarang. Hanya seperti itulah, bangun tidur, hanya untuk menambah kehidupan. Mati tidak bawa apa-apa. Masya Allah, ini orang muter-muter di dalam goa. Goa ini ibarat di dunia ini. Kita masuk goa yang namanya di dunia, mulai lahir sampai mati, kita cuma muter-muter tanpa tujuan. Tujuan orang beriman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Ada orang yang cuma mengambil bongkahan 5 saja, dia hanya melaksanakan sholat cuma yang wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar masjid.
Udah kerja lagi, nanti duhur sholat assalamualaikum, 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 kerja lagi. Dia cuma ngambil yang wajib. Ini orang banyak 5, masya Allah. Ambil 5 waktunya dia ambil, qobliyah, ba'diyah dia kerjakan, sholat malam dia munajat, di siang hari dia laksanakan sholat duha, kepada orang dia berbuat baik, ambil kebaikan dari berbagai sisi. La tahkiral ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan kau meremehkan satu amal, walau antal kia akhoka, walaupun sekedar engkau ketemu dengan temanmu, wa wajhahu bitalkin, kau ketemu sama temanmu dengan wajah tersenyum, assalamualaikum, waalaikum salam, ketemu sama temannya, wajahnya, bahkan maaf, wa antaskia wandal wa antaskia, walaupun kau ketemu sama temanmu hanya sekedar maaf, nih aqua temannya punya gelasnya tapi cucuknya tidak ada, kita noleh, ini tidak ada cucuknya juga ini, ya Allah, dikasih 3 tapi tidak ada cucukannya. Maaf ya, enggak, sekedar cerita aja, Bang. Ya Allah, kau ketemu sama temanmu. Terima kasih, Mbak ya. Barakallah. Loh, Pak, taulah sampean. Ngantarkan dari sini, di sono ke sini, kata Nabi, jangan kau remehkan, walaupun kau menuangkan air, membawakan satu cucuk daripada orang lain. Ternyata kadang-kadang hanya sekedar ini Pak Aik, ngantarkan cucukkan air, di situ Allah memandang kita dengan ridhonya. Gara-gara amal itu Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Makanya maaf, hidup kita harus terus baik. Kalau kepingin sukses, terutama adik-adik yang nuntut ilmu, maaf, kalau kepingin sukses sampean dunia, sampean sukses akhirat, sampean kuncinya cuma 2. Dalam kitab Alala tanalul ilma illa bisittatin, saumbika an majmu'iha bi bayanin, dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin. Cirinya orang kepingin untung, kata Nabi, uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani minhul fadlu wa inna lani min walidil fadlu wasyaraf. Kalau kepingin mulia Bu, anak sampean kepingin mulia, kuncinya cuma 2. 1, suruh baik sama gurunya, sama Bu Guru, sama Bu Haji nih, assalamualaikum Bu, ketemu, walaupun maaf sudah jadi gubernur umpamanya, sudah jadi gubernur, umpamanya saya jadi gubernur, ketemu guru kita sekolah, assalamualaikum Pak, walaupun sudah jadi gubernur, kita turun dari mobil, geng, apa mobilnya? Gubernur naik apa mobil sekarang? Land Cruiser, kurang keren ya, Alphard, naik, naik Alphard dah, ya Pak. Subhanallah, ada Pak gurunya lagi berangkat ke Eman, naik motor butut, tek. Umar Bakri. Guru murid-muridnya sudah jadi apa-apa, gurunya masih naik sepeda ontel. Subhanallah, biar jadi wali kota, biar jadi gubernur. Lu saya Pak, maaf, kadang-kadang di rumah sudah naik mobil sendiri. Di Jawa punya mobil sendiri. Guru saya kadang masih naik motor Supra tahun 86, tek. Itu saya walaupun naik mobil, maaf, berhenti saya, assalamualaikum. Guru saya tuh lupa sama saya. Kamu siapa? Saya Pak. Masa lupa sama saya? Saya sambil cium. Bukan cium toh. Loh, enggak usah, tapi tangannya kuat betul pegang. Enggak usah katanya, tapi kenceng betul pegangnya. Pelekin, seweneng, siapa kamu? Saya Pak Andi Faisal. Loh, kamu sudah jadi orang kah? Iya Pak, sudah jenggoten Pak. Sudah jadi orang? Iya Pak, alhamdulillah. Anak berapa? Enggak banyak Pak, cuma 8. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 8? Lah kok kalah saya? Iya Pak, sebab istri saya kalau tidur sembongan terus. Tahu sembongan Bu?
Nggak pernah pakai baju, sarung begini kan. Di mana sekarang? Di Kalimantan. Ya Allah. Oh kamu Andi yang nakal dulu. Iya Pak. Makanya saya sayang sama kamu. 2 tahun kok ndak naik ya? Loh, saya 2 tahun kok ndak naik kelas. Tapi juara kelas. Tapi ndak naik kelas. Kenapa? Itu saya dulu sering kelahi. Tapi pinter. Kalau ndak pinter masa ceramah. Jadi maaf, guru saya kenal. Oh iya kenal. Kalau kau kepingin mulia, belajarlah memuliakan gurumu dimanapun walaupun kau sudah tidak sekolah. Assalamualaikum, turun, cium tanganmu. Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi. Aku dulukan memuliakan guru-guruku dibanding aku memuliakan orang tuaku. Kenapa? Wa innalani minul fadlu wasyaraf. Walaupun aku karena orang tuaku, aku memperoleh kemuliaan dan keagungan. Tapi guru lebih mulia lagi. Dan guru takkan bisa menjadikan anak berani sama orang tua. Karena guru, anak menjadi bakti sama orang guru. Yang kedua orang tua. Sampai semester, nggak usah kemana-mana. Datangin guru sampean, cium tangannya, minta ridhonya. Guru, saya minta ridho sampean supaya ilmu saya manfaat, supaya ilmu saya barokah. Insya Allah ilmu yang diridhoi oleh guru kemana-mana akan menjadi manfaat. Dimanapun sampean ditaruh, walaupun di tengah gunung, di tengah hutan sekalipun, kalau engkau ilmumu manfaat, maka maaf, semua manusia akan didatangkan ke sana. Berapa banyak kiai-kiai rumahnya di tengah gunung? Rumah saya dulu Pak Ai, maaf, satu-satunya rumah di gunung saya sendiri. Tapi subhanallah malam Rebu itu orang bawa obor pengajian. Bawa obor malam Rebu. Jalan masih becek, orang mau datang pengajian. Kata guru saya, walaupun kau di dalam gunung, walaupun kau sendirian, tapi kalau guru-gurumu ridho, insya Allah mereka akan didatangkan oleh Allah ke tempatmu. 2, orang tua. Sampai kalau kepingin mulia, muliakan orang tua. Jangan bikin sakit hati orang tua. Jangan bikin gelisah orang tua. Jangan bikin menangis orang tua. Lihatlah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu Pak, maaf, di kampung dianggap orang gila. Uwais Al-Qarani itu kalau pagi dia gendong kambing, anak kambing digendongnya Uwais sama Uwais Al-Qarani, naik dia ke atas gunung sambil gendong anak kambing. Lari, kata orang kampung, tuh hari ini ada orang gila satu. Siapa? Tuh Uwais, tuh liatin tuh, anak kambing digendong. Lari dia ke atas gunung. Sudah di atas gunung, turun, anak kambingnya digendong lagi. Setelah itu diturunkan. Esok anak kambing itu digendong lagi. Sampai anak kambing tadinya segini, berangsur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 1 tahun, anak kambing sudah bisa hamil. Anak kambing setahun bisa mengawinin induknya lagi sudah. Ternyata Uwais sudah kuat, biasa dia latihan naik gunung gendong induknya kambing, hari kencang sudah. Satu anak kambing, katanya orang kamu, duh tambah gila tuh satu orang. Masa induk kambing digendong? Dia tidak ngerti apa kemauan Uwais Al-Qarani. Ketika sudah anak kambing mulai hamil, dia tidak gendong lagi karena hamil, kasihan. Dia ganti, bukan kambing lagi, keledai yang digendong. Anak keledai digendong, orang tambah bilang sekampung, ya Rob, ada orang tambah parah gilanya. Uwais Al-Qarani tuh liatin tuh, gendong tuh, lu. Sekampungan nonton Uwais Al-Qarani menggendong anaknya keledai. Ternyata dia tidak ngerti, ternyata hati Uwais lebih mulia daripada orang yang mengenyek-ngenyek. Apa mengenyek-ngenyek ini? Menghina-hina. Uwais Al-Qarani Bu Ai, ternyata dia kepingin gendong ibunya sampai kota Mekah.
Tidak ada orang punya cita-cita gendong ibunya sampai kota Mekah. Uwais Al-Qarani itu maaf, bukan sahabat Rasulullah, tapi sebenarnya Uwais itu seandainya ingin menjadi makom pangkat sebagai seorang sahabat Rasulullah, Uwais itu masih sempat karena Rasulullah masih hidup. Orang muslim yang bertemu langsung dengan Rasulullah, orang muslim yang langsung menatap wajahnya Nabi Muhammad, maka orang itu termasuk sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melihat sahabatnya Rasulullah, maka orang itu adalah tabi'in. Orang yang pernah melihat orang yang melihat wajahnya, orang yang pernah melihat wajahnya Rasulullah adalah tabi'in at-tabi'in. Tapi Uwais Al-Qarani, Bu, setiap kangen sama Rasulullah. Rumahnya Uwais itu sama Rasulullah dekat aja. Rumahnya Rasulullah sama Uwais itu cuman sini Banjarmasin. Agak dikit lagi, jauh dikit lagi, 400 kilo lagi, 1000 kilo rumahnya. Parak aja, Pang. Lah 1000 kalau kita naik kuda paling sebulan sampai, betul enggak? Naik kuda sebulan sampai kita Rasulullah ketemu Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarani kalau sudah mijitin mamanya, "Mak, apa Wes? Ada maunya?" "Iya, Mak." "Apa?" "Saya mau ketemu Rasulullah, Mak." "Uwais, aku kalau kau tinggal kepada siapa lagi aku, Uwais? Aku ini kepingin dekat dengan engkau, Uwais. Jangan tinggalkan Mama dulu, Uwais." "Enggih, Mak." Ini hati sudah tak tertahankan, ingin ketemu Rasulullah. Subhanallah, setelah mijitin mamanya, merangkulnya, menciumnya, dia pamitan karena takut nangis. Ini ingat Rasulullah sudah. Dia pergi ke satu tempat yang sekiranya mamanya tidak dengar. Dia masuk goa, dia nangis. Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nangis dia, ingat Rasulullah. Orang itu kalau sudah rindu, Bu, idza alimal usyaqu da'i fakullahum fa inna liqa ahbabi dawa'uhu, kata Habib Ali. Kalau pakar-pakar percintaan dia mengerti penyakit saya, sampaikan sama mereka yang pakar percintaan, obatku cuma satu. Aku ketemu dengan yang kurindukan. Ibu kalau rindu sama anak, obatnya apa, Bu? Ketemu anak. Rindu sama suami, ya Allah, suami 4 bulan tidak pulang, rindu betul. Beteleponan, ya Pak, kapan bulik Pak ay? Esok Mak, ih kasih bahai. Itu kalau sudah ketemu tahulah pian, HP dua-duanya mati. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Telepon lagi temannya yang laki, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Semalaman tidak aktif. Ngapain? Ya aktif-aktifan. Udah kalau rindu, wae sudah ketemu. Uwais Al-Qarani nangis, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Dia teriak menyebut nama Rasulullah supaya hilang rindunya lagi, supaya tidak menetes setiap ingat Rasulullah nangis. Jangan sampai nangis di hadapan orang tuanya. Tidak kepingin nyusahkan ibunya. Dia tagiskan, habiskan matanya supaya nanti melayani ibunya dia tidak menangis. Nangis sekuat-kuatnya, "Ya Rasul, ya Rasulullah." Teriak-teriak di gua dia sampai habis air matanya. Selesai, tidak nangis, dia datang ke rumahnya. Dari mana, Uwais? Dari situ, Mak. Layanin ibunya lagi. Rindu lagi sama Rasulullah. Masuk lagi, saya ulun keluar sebentar umat Mak. Masuklah Uwais ke gua. "Ya Rasul sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad." Rindu sama Rasulullah, nangis dia. "Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini, haudhuka safil mudarrad wirduna yauman nusuri." Siapa orang yang pernah melihat wajahmu ya Rasulullah, pasti jadi orang yang untung. Apalagi Rasulullah masih hidup, menatap wajahnya Rasulullah langsung.
keuntungan. Ini Uwais kepingin ketemu langsung sama Rasulullah, tapi ibunya mengatakan sabar naai, sabar naai. Nangis dia. Kerinduan Uwais kepada orang tua, kepada Rasulullah, baktinya Uwais kepada ibunya didengar langsung oleh Allah. Dia sampaikan kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad tentang baktinya Uwais Al-Qarani. Subhanallah, Rasulullah dikala akan meninggal memanggil dua sahabat Rasulullah. Hei Umar, kalau engkau nanti bertemu seorang pemuda yang namanya Abdullah, dia berjuluk Uwais, dia negeri asalnya negeri Qaran, dia punya tanda di sininya, dia punya tanda warna putih. Maka sampaikan salamku Uwais, dan kau salamku, sampaikan salamku hei Umar, sampaikan salamku hei Ali bin Abi Thalib, dan aku minta sama kamu, minta doalah kau kepada dia. Taulah sampean siapa Uwais Al-Qarani. Orang Uwais Qarani dianggap orang gila, tapi Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat yang berhidupnya dengan Rasulullah, yang langsung menatap Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah. Bahkan ketika waktu Isra dan Mi'raj, Rasulullah mengatakan, ya Umar, aku melihat di pintu surga sebelah sana, aku melihat Abu Bakar As-Siddiq. Di pintu sana aku melihat Umar bin Khattab. Di pintu sana aku melihat Utsman bin Affan. Di pintu sana aku melihat surga ada Ali bin Abi Thalib. Di pintu sana aku melihat Abdurrahman bin Auf. Di pintu sana aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di pintu sana aku melihat Zubair bin Awam. 10 sahabat Rasulullah dikabarkan Nabi, aku melihat engkau tinggal di surga. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Umar, kalau kau ketemu sama Uwais, sampaikan salamku. Kemudian kau minta doa sama dia. Kau minta sama dia doa supaya kau diampuni oleh Allah. Kenapa? Uwais karena baktinya sama Allah. Seandainya Uwais itu angkat tangan, ya Rabb, seandainya kiamat akan terjadi, kemudian Uwais Al-Qarni berdoa, ya Rabb, tolong kau tunda kiamat ini ya Allah, maka Allah akan menunda hari kiamat. Inna lillahi ibadan, Allah punya seorang hamba, lau aqsamu ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahum, Allah akan melaksanakan sumpahnya. Tunda kiamat ya Rabb, Allah akan menunda. Ketika gunung meletus, dia bersumpah, ya Rabb, berhentikan itu gunung, Allah akan menghentikannya. Siapa di antaranya? Uwais Al-Qarani. Kenapa dia mulia? Karena dia memuliakan orang tuanya. Karena memuliakan orang tua, dia dimuliakan oleh Allah. Dia dimuliakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Bu, ya Allah, kalau habis Isya ibunya digendong. Ketika Rasulullah sudah meninggal, ibunya diajak haji Bu, mak kita haji mak. Uwais, dari mana aku uang? Ini mak keledai pian. Keledai pian mak, aku yang akan menggendong sampean sampai kota Mekah. Karena aku sudah terbiasa menggendong keledai, maka saat ini aku jadi keledai sampean. Subhanallah, kalau habis salat Isya ibunya digendongnya Bu, jalan, karena sudah terbiasa gendong. Keledai beratnya 60 kilo, ibunya cuma 40 kilo, ringan dia gendong. Aduh, saya tanya sama sampean, bapak-bapak pernah enggak gendong ibunya? Sudah gendong belum? Ya Allah, ibu kita kadang tolong mama ke kamar mandi, padahal kita mampu mama kita sudah sakit 2 bulan 3 bulan, kurus badannya, minta ke kamar mandi, anak kadang tidak mau mengangkatnya seperti dulu ibu kita menggendong kita. Ibu kita berapa tahun menggendong kita. Lihat kalau ada ibu-ibu yang saat ini mungkin bawa bayinya, padahal bayinya bukan bayi betulan, sudah umur 7 tahun, masih ditaruh di pinggangnya, digendongnya gitu. Ini ada yang bawa bayi nih, liatin, sampai lihat, mungkin bisa jadi tidur di pangkuannya. Betul enggak itu Bu? Ya Allah, kalau kita sakit, ibu kita itu nih kita sakit, nah ibu kita kadang naruh di pahanya, kepalanya, dilus-lus kita ini, didoakannya supaya lekas sembuh. Mama kita sakit, belum pernah ibu kita taruh di atas paha kita,
kita cium, kita doakan, ma biar lekas sembuh, ma, ditaruh di atas paha kita. Apalagi menggendong seperti Uwais Al-Qarani, 1000 kilo dia gendong tiap malam seperti keledai. Tapi yang penting ibunya ridho, penting ibunya senang. Ibu jangankan digendong, Bu, saya yakin pian orang nggak punya, umpamanya ada anak pian sudah kerja mapan, ada kerja di kantor ini, maaf, kepingin menghajikan ibunya, tahu-tahu mamanya sudah tua duduk di teras sambil pegang tasbih, duduk usia 60-70 berputar tasbih, tahu-tahu ada anaknya duduk di bawah. Mak, ada apa ikam? Tumben ikam kesini. Mak, mama dah kepingin haji lah. Nah, siapa orang Islam tak kepingin haji? Nah, semuanya kepingin ziarah makam Rasulullah. Nah, siapa yang tak kepingin melihat makamnya Rasulullah? 2 tempat yang katanya orang keras hatinya sekalipun, kalau sudah di tempat 2 ini pasti akan menangis. Siapapun yang pernah haji, siapapun yang pernah umroh di Indonesia, dia waktu malam ya Allah tidak pernah netes air mata. Tapi ketika haji sudah pakai ihram, turun, begitu dia pintunya Masjidil Haram aja, begitu dia masuk pintu Masjidil, pasti dia akan melihat Masjidil Haram dan meleleh air mata. Lebih-lebih ketika masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah. Siapapun walaupun keras hatinya di dunia, kalau sudah melihat Ka'bah tanpa disadarinya, Bu, meleleh air matanya melihat Ka'bahnya Allah. Kedua, yaitu ketika melihat makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, dia kalau masuk Masjidil Haram, masuk makamnya Rasulullah, dia pasti akan menangis. Sampai orang kafir pun itu, nah, dia kalau masuk makamnya Rasulullah, dulu masih campur, Bu, orang Yahudi masih ada di situ. Dia belum percaya. Kenapa orang di makamnya Muhammad itu kalau masuk mesti nangis? Katanya orang Islam, kalau kau tidak percaya, kau coba datangin situ. Walaupun kau orang kafir, orang Yahudi, kau datangin makam Rasulullah, pasti kau nangis. Wah, tidak percaya. Kalau aku bisa nangis di makamnya Muhammad, aku masuk Islam. Ayo, diajaklah orang ini ke makamnya Rasulullah. Tiba-tiba dia di hadapan Rasulullah, nangis lagi. Ketika saudaranya ini orang Islam yang mengajak, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, netes airnya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, mulai menetes airnya lagi. Tiba-tiba orang Yahudi ini ikut-ikutan nangis. Padahal tidak ada sangkut pautnya, cuman ziarah makam Rasulullah, neteskan air mata. Keluar dari makamnya Rasulullah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Ibu kita, begitu anak yang soleh, ya, tiba-tiba mama tidak kepingin dah haji, uangnya ditunjukkan. Ini dari mana kau, mak? Ulun 20 tahun, mak, ngumpulkan sejuta 500, hanya ingin satu, mak, ingin memberangkatkan pian haji, mak. Tahu sampean, ibu sampean takkan mampu membendung air mata. Karena saya, maaf, ini sudah saya lakukan sendiri, bukan ngomong orang lain. Ibu saya belikan rumah, ucapannya cuma satu, terima kasih kau belikan. Tak belikan mobil saya antar ke Jawa, beliau mengatakan terima kasih, itu aja. Terima kasih kau urus aku, katanya. Tiba-tiba ketika saya berangkatkan haji, saya baru tahu ketika, Bu, ini loh Bu buat uang berangkat haji. Itu enggak pakai lama, langsung nangis. Coba. Ini Uwais Al-Qarani bukan menghajikan, menggendong. Ketika sampai di Ka'bah, beliau tawaf, dia hanya berdoa, ya Rabb, ampuni ibuku ya Rabb. Sambil menangis dia tawaf. Ibunya yang, maaf, yang sudah mulai uyuh, yang stroke bahasa kita ini, dia cuman
Gini-gini anak yang doakan, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah, ampuni ibuku ya Allah. Dia tidak mendoakan diri. Sampai sa'i ketika tahallul, potongnya rambut, dirangkulnya ibunya. Ada satu sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Umar. Beliau tanya, "Ya benar Umar, hal abirruha? Apakah aku gendong ibuku sampai ke sini? Aku haji 1000 kilo Abdullah bin Umar. Nih kakiku nah pecah-pecah, berdarah-darah nah membiru semuanya. Apakah aku sudah bakti sama ibuku?" Apa jawaban Abdullah bin Umar? Kalala, belum. Kamu cuman berbuat baik. Kau gendong ibumu 1000 kilo belum cukup untuk membayar ketika ibumu terlentang kakinya di pembaringan untuk mengeluarkan kepala kamu. Wala bitalqatin wahidah, walaupun ibumu mengejan sekali, kau bayar dengan 1000 kilo belum cukup. Kenapa? Ibumu saat itu taruhannya adalah nyawa, sementara kau hanya kakimu bengkak. Orang bengkak kaki bu jauh dari mati, betul enggak? Jauh dari mati kaki bengkak karena banyak jalan, jauh dari mati, jauh dari nyawa bahasa kita. Tapi kalau ibu kita berangkat naik mobil kemana? Mau rumah sakit, assalamualaikum, doakan ya saya ya, lahirnya lancar. Ya bu, doakan ya mak, doakan mak ya, saya mau melahirkan lancar. Itu sehat berangkatnya. Tahu-tahu pulang sudah jenazah. Anak lahir tadi malam, anaknya sehat, mamanya meninggal. Berangkatnya sehat, dia minta doa, tapi kenyataannya dia pulang dalam kondisi jenazahnya meninggal. Makanya orang yang meninggal ketika melahirkan adalah mati syahid balasannya. Kepingin hidup enak, kuncinya adalah bakti sama orang. Makanya karena baktinya kepada orang tuanya, Uwais Al-Qarni sampai dapat salamnya Rasulullah. Umar, sampaikan salamku. Orang yang Rasulullah belum pernah ketemu, tapi Rasulullah titip salam. Kalau kau ketemu sama dia, minta salam sama dia, sampaikan salamku, dan kau minta doa sama dia. Semua orang yang mulia, semua orang yang mulia di dunia ini kuncinya satu, bakti sama orang tua. Saya mencari orang namanya B.J. Habibie lah. B.J. Habibie, masya Allah sama orang tuanya, hormat sama ibunya terutama. Mau sekolah diciumnya kaki ibunya, lututnya, bu ridhoi. Ibunya mengatakan aku ridho, aku ridho, aku. Tapi kadang-kadang anak kita ini lambat bu. Hari-hari bikin jengkel hati orang tua. Baru sadar, baru nangis, tak kala orang tua sudah terbujur kaku. Betul enggak? Ikam sekolah naik, sekolah ikam sekolah. Ada yang enggak gitu bu? Mama ini sakit hati. Udah dibayarin ikam sekolah kada jual sampai ikam. Aduh. Bujur kada? Tahu ibunya meninggal mama. Kenapa kau sakiti hatinya? Ketika sudah meninggal kau tangisin. Bikin tangisan orang tua kau dengan tangisan bahagia. Juara 1 qiraat nasional Muhammad Andi Faisal. Mamanya, anakku juara 1 qiraat. Hadiahnya ayah dan ibunya diberangkatkan haji atas undangan Raja Saudi Arabia. Ya Allah. Betul itu bu. Tuh sampai lihat yang juara hafalan Quran Tildajilna. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya juara 1, ibunya makan cocok tanam air sawah. Begitu dapat undangan Raja Saudi Arabia, datang dijemput oleh kerajaan, tempat disediakan kerajaan, ongkos dikasih kerajaan, biaya untuk beli di sana dikasih kerajaan. Begitu mulianya orang tua karena anaknya. Makanya cukup cirinya anak baik bu.
Ciri orang baik itu cukup menangis sekali, tertawa sekali. Nangis sekali, ketawa sekali. Jangan ditertawakan orang 2 kali, jangan ditangisin orang 2 kali. Jangan menangis juga 2 kali. Kapan? Kau nangis ketika dilahirkan. Waladatka ummuka ya bana Adam bakiya wan nasu haulaka dahikam masrura. Kau dilahirkan, ibumu menangis, sementara sekelilingmu tertawa. Alhamdulillah, alhamdulillah, nangis. Lahir anakku, lahir cucuku, alhamdulillah, alhamdulillah. Wajhat li nafsika an takuna idza baqau. Sungguh-sungguh kau ketika hidup jadi orang baik, di kampung jadi orang baik, di sekolahan jadi orang baik, pekerjaan di atasan jadi atasan, disenangin orang semuanya. Tak kalah mati di kampung, tambah baik. Mulai ujung jalan sampai dalam gang, semua janda-janda diurusin. Dapat rezeki janda kasih 10 kilogram emas, 10 kilogram emas, 10 kilogram beras, duit 100.000, minyak goreng 1 sebungkus berapa? 12.000. Nah, habis itu uang 100.000 janda-janda dikasih. Anak yatim pang semuanya dikumpulkan. Ada rezeki 10 semuanya. 10. Ada di ujung sana janda muda. Kasih lebih. Beras sekarung. Duit 500. Kenapa? Jandanya masih panjang. Tolong. Sama orang tua baik, dah pernah ngelawan, nyenangkan orang tua. Tahu-tahu anak ini meninggal. Sama dia. Anak yang meninggal ini akan ditangisi oleh orang sekampungan. Di kantor dia akan ditangisi teman-temannya. Jangankan maaf mati, orang pindah tugas saja banyak yang nangis. Kepala sekolah kalau baik pindah tugas, semua muridnya itu nangis. Betul Bu ya? Kalau ada pindah tugas, gurunya baik betul, ngerawat sama murid-muridnya, sama gurunya. Itu kalau perpisahan kan ada serat apa? Serat terima ya, tugas ya. Itu biasanya Bu kalau gurunya baik betul sama murid-muridnya, semua murid-murid senang, semua guru senang. Dia baik, tidak sombong, lemah lembut. Kalau ada rezeki bagi-bagi sama anak-anak gitu juga. Pindah tugas, itu anak-anak sambil upacara gini. Kenapa mau tugas luar daerah, pindah sekolah lain, nangis. Tapi kalau gurunya galak, jelek, kasar, guru ucapannya pindah, yes, enak sudah pindah kau ya. Malah tahlilan semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Moga-moga semua jadi anak soleh semuanya ya. Jadi anak yang baik, dikenang nama kita dimanapun berada. Di sekolahan kita ini, ketika kita jadi murid, dikenang baik oleh guru kita. Ketika kita menjadi guru di tempat ini, dikenang baik oleh teman-teman guru kita, dikenang baik oleh murid-murid kita. Itu guru saya, itu guru saya yang baik, itu guru saya yang baik. Itulah kenangan. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Moga-moga kita dikenang sebagai kenangan yang baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Berkailah sisa-sisa umur kami ya Allah. Jadikanlah umur kami bermanfaat untuk diri kami, manfaat untuk semua orang yang di sekitar kami, manfaat untuk murid-murid kami, manfaat untuk teman-teman kami, manfaat untuk semuanya ya Rabb, untuk keluarga kami. Berkailah kehidupan kami ya Allah. Berkailah rezeki yang Kau titipkan kepada kami. Berikanlah keberkahan di dalam kehidupan anak-anak kami. Jadikan anak-anak didik kami ya Allah ilmunya bermanfaat, ilmunya menghantarkan menuju ridha-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami. Bimbing mereka menuju hidayah-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahman,
Ampuni dosa ibu bapak kami ya Rabb. Pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu ya Allah. Pandang ibu bapak kami dengan pandangan ridho-Mu. Jangan Kau susahkan kehidupan orang tua kami ya Rabb. Gembirakanlah ya Allah di sisa-sisa umurnya ini. Jangan Kau susahkan, karena orang tua kami sudah susah membesarkan kami ya Allah. Semenjak kami di dalam kandungan, ketika kami masih bayi, ketika kami kanak-kanak, orang tua kami ya Rabb susah membesarkan diri kami. Tapi kesusahannya tidak dirasakan sama sekali. Orang tua kami hanya memandang kebaikan kami ya Rabb. Keburukan kami tidak pernah dinilainya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kesehatan guru-guru kami supaya kuat membimbing kami ya Allah. Berikan sehat orang tua kami, panjang umur dalam kondisi sehat walafiat. Kami masih ingin memandang wajah mereka ya Rabb. Berikan setiap kesusahan ketika membesarkan kami, ketika mendidik kami, jadi tebusan dosa bagi keduanya ya Allah. Jadikan penyebab terangkatnya derajat orang tua kami dan guru kami ya Allah ya Rahman. Kami masih ingin menatap wajah kedua orang tua kami. Kami masih ingin memegang tangannya ya Rabb. Masih ingin menciumnya, merangkulnya. Tangan yang mulai keriput, tangan yang mulai melemah, tangan yang mulai gemetar dikarenakan sakit, karena usia. Ya Allah ya Rahman, itulah tangan yang paling perkasa yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Tangan yang paling berjasa di dalam kehidupan kami. Tidak ada di dunia ini yang paling berjasa ya Rabb. Lebih jasanya ibu bapak kami dikala membesarkan kami dengan cintanya, dengan rahmatnya ya Rabb. 24 jam selama hidup kami dijaganya. Tak kala kami tak mampu bergerak, ibu kami dan ayah kami mengangkat kami. Dikala kami tak mampu berbajuan, berpakaian, ibu bapak kami yang memakaikannya ya Rabb. Tak kala kami tak mampu makan sendiri, tangan orang tua kami yang menyuapi makanan demi kelangsungan hidup kami ya Allah. Air susu ibu kami yang menyebabkan kami kuat. Air susu ibu kami yang menyebabkan tulang-tulang kami makin mengeras. Air susu ibu kami yang menyebabkan daging kami mengembang. Air susu ibu kami yang menyebabkan otot-otot kami makin mampu menyangga badan kami ya Rabb. Sampai detik ini tulang kami, otot kami, daging kami berasal dari air susu ibu kami ya Allah. Jadikan setiap keringatnya menjadi penebus dosa ya Rabb. Setiap letihnya pengangkat derajat. Pandang orang tua kami dengan pandangan ridho-Mu ya Rabb. Jangan Kau putus rahmat-Mu kepada orang tua kami, sebagaimana orang tua kami tak putus kasih sayangnya kepada kami. Kebahagiaan orang tua kami adalah tak kala melihat kami bahagia. Susahnya orang tua kami tak kala melihat kami susah. Ya Rabb, kumpulkan orang tua kami di dalam golongan orang-orang yang mulia, orang-orang yang Kau ridhoi. Kami tak mampu membalas kebaikan orang tua kami ya Rabb. Kami hanya mampu menengadahkan tangan, memohon ampun kepada Engkau agar Kau mengampuni dosa-dosa orang tua kami, kesalahan orang tua kami. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami anak yang membahagiakan orang tua kami. Jadikanlah kami anak yang bakti kepada kedua orang tua kami. Jadikan alam kubur orang tua kami taman daripada taman surga-Mu ya Rabb. Jangan Kau siksa orang tua kami. Kalau di hari ini ya Allah ada anak-anak kami yang masih suka melawan kami, anak-anak kami suka menghardi, membantah, melawan, tidak mau mendengarkan kami, saksikan oleh Engkau ya Allah. Di siang ini kami menengadahkan tanganku ya Rabb
kami menengadahkan tangan kami hari ini ya Allah. Saksikan oleh Engkau ya Allah, kami ridho dengan anak-anak kami ya Allah. Kami ridho dengan anak-anak kami ya Allah. Kami ridho dengan anak-anak kami ya Allah. Maka turunkan ridho-Mu ke dalam kehidupan anak kami. Ridhoi anak kami ya Allah. Berkahi hidupnya, muliakan hidupnya, angkat derajatnya ya Rabb. Jadikan dia penenang jiwa Nabi Muhammad, penenang jiwa kami kedua orang tuanya. Kumpulkan kami nanti di dalam surga-Mu dengan anak-anak kami, dengan suami istri kami, dengan orang tua kami dan seluruh saudara-saudara kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabi alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.